wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel KJ Pro. Kali ini kita membahas tentang catatan batu atau prasasti yang menceritakan tentang penobatan Dyah Wijaya sebagai raja di Majapahit. Tapi sedulur sekalian, sebelumnya saya ingatkan bagi panjenengan yang baru menemukan channel KJ Pro, silakan untuk menombol subscribe dan membunyikan loncengnya sehingga tidak ketinggalan dengan video-video yang kami unggah. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku, dari sejarah para raja dan istri-istri raja Jawa, dari Mataram kuno hingga Mataram Islam, yang ditulis oleh Krishna Bayu Aji, kita bisa membaca bahwasanya di Kidung Harsawijaya mencatat pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau Purneng Kartiko Moso Ponco, atau juga bisa dikatakan tanggal 10 November 1293, Dyah Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit atau Wilwatikta. Pada prasasti Kudadu, nama Abhiseka Dyah Wijaya yang menjabat sebagai raja pertama Majapahit pada 1216 Saka tersebut adalah Kertarajasa Jayawardhana atau Nararya Dyah Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana Ananta Wikramu Tunggadewa. Perihal waktu yang berkaitan dengan penobatan Dyah Wijaya sebagai Raja Majapahit tertera dalam Negara Kertagama yang bertulis sebagai berikut: Ripejah Narpo Jaya Katwangga Tikang Jagat Alilang Masaru Parawi Sakabda Rika Nararya Siraratu Siniwing Purari Majapahit Anuraga Jaya Ripu Tinelah Nirpa Kertarajasa Jayawardhana Narpati, atau yang diterjemahkan di salah satu pupuh dari negara Kertagama adalah: sepeninggal Jaya Katwang, jagat gilang gemilang cemerlang kembali. Tahun Saka Marsa Purawi 1216 Saka, ia menjabat sebagai raja, disembah di Majapahit, dicintai rakyat, dan menghancurkan musuh, bergelar Sri Narpati Kertarajasa Jayawardhana. Berdasarkan prasasti Kudadu tersebut, dalam angka tahun 1305, 4 unsur dari nama Kertarajasa Jayawardhana memiliki pengertian. Yang pertama, Kerta bermakna baginda raja yang membenahi Jawa Dwipa dari kekacauan akibat ulah para penjahat serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat di Majapahit. Yang kedua, Rajasa bermakna baginda raja yang telah mengubah suasana kegelapan menjadi terang benderang akibat kejayaannya terhadap para musuh. Yang ketiga, Jaya bermakna baginda raja yang berlambang Trisula atau senjata siwa. Lambang ini mengukuhkan bahwa ia selalu berjaya melawan musuh-musuhnya. Yang keempat, Wardana ini bermakna baginda raja
melindungi seluruh agama, serta memberikan kemerdekaan kepada seluruh rakyat untuk menjalankan ajaran agamanya, dan baginda raja mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Namun, apabila kita melihat dari prasasti Balawi di tahun 1305, Dyah Wijaya telah menyatakan sebagai wangsa rajasa karena selama menjabat sebagai raja, Dyah Wijaya tidak bermaksud untuk membangun wangsa atau dinasti baru. Perihal penamaan wangsa dapat dilacak dari lempengan piagam Kertarajasa Jayawardhana di tahun 1305 menyebutkan bahwa wangsa rajasa adalah penolong orang utama, pahlawan yang gagah berani di medan laga. Dalam menjalankan tampuk pemerintahannya, Dyah Wijaya mengangkat para pengikut setianya, seperti Nambi yang diangkat sebagai Mahapatih, Lembu Sora sebagai Patih di Daha, Arya Wiraraja Ranggalawe sebagai pasangguhan atau pejabat yang setara dengan Hulu Balang Raja. Kemudian pada tahun 1294, Dyah Wijaya memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu karena telah melindunginya saat tengah melakukan perjalanan pelarian ke Madura. Mengacu pada prasasti Balawi dan prasasti Sukamerta, sedulurku sekalian, ini prasasti Sukamerta ini 1296, juga dari kitab Nagara Kertagama, Dyah Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara: Sri Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Pratya Paramita, dan Gayatri. Sri Tribhuwaneswari yang merupakan putri sulung Kertanegara bergelar Sri Prameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari. Nagara Kertagama menyatakan bahwa nama Tribhuwaneswari hanya sering disebut Tribhuwana. Dikisahkan, semasa Singasari runtuh di tangan Jayakatwang di tahun 1292, Dyah Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribhuwana. Bersama rombongan turut menyeberang ke Sumenep untuk meminta perlindungan pada Arya Wiraraja. Bahkan dalam perjalanan, saat Tribhuwana sering dibantu oleh Lembu Suro, jika menyeberang rawa-rawa, Tribhuwana ini sering digendong oleh Lembu Sora. Dalam Kidung Panji Wijaya Karana, ketika Dyah Wijaya yang telah bersekutu dengan Arya Wiraraja itu berangkat ke Kadiri untuk berpura-pura menyerah pada Jayakatwang, Tribhuwana tinggal di Sumenep. Setelah Dyah Wijaya mendapatkan hutan tarik untuk dibuka menjadi desa Majapahit, Tribhuwana datang dengan diantar Ranggalawe yang merupakan putra dari Arya Wiraraja. Seusai Dyah Wijaya menjabat sebagai raja pertama di Majapahit, Tribhuwana menjadi permaisuri utama. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gelarnya saja, yakni Tribhuwana Iswari. Sementara dalam Pararaton menyebutkan istri tertua Dyah Wijaya adalah Dara Petak dari kerajaan Dharmasraya yang kelak melahirkan Jayanegara. Lain daripada itu, prasasti Kertajasa yang berangka tahun 1305, Tribhuwaneswari
disebut sebagai Ibu Jayanegara. Di berita ini diperkirakan kalau Jayanegara adalah anak kandung Dara Petak yang kemudian menjadi anak angkat Tribuaneswari. Dengan demikian Jayanegara mendapatkan hak atas tahta sehingga menjadi raja kedua Majapahit di tahun 1309 hingga 1328. Setelah wafat, Tribhuwana dicandikan di Rimbi, sebelah barat daya Mojokerto, sebagai Parwati. Sedangkan Narendra Duhita ini putri ketiga Kertanegara yang menikah dengan Dyah Wijaya. Narendra Duhita yang bergelar Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita itu tidak melahirkan seorang putra. Pratya Paramita adalah putri Kertanegara yang menikah dengan Dyah Wijaya. Sebagaimana Narendra Duhita, Pratya Paramita yang bergelar Sri Jayendra Dyah Dewi Pratya Paramita itu pula tidak memberikan keturunan. Disebutkan bahwa Pratya Paramita adalah istri Dyah Wijaya yang paling setia. Gayatri adalah putri Kertanegara yang menikah juga dengan Dyah Wijaya. Menjabat sebagai raja, Gayatri diangkat oleh Dyah Wijaya sebagai Raja Padmi dengan gelar Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Dyah Wijaya mempunyai 3 orang putra hasil pernikahan dengan Gayatri, yakni Tribhuwana Tunggadewi, Bhre Kahuripan, dan Raja Dewi Maharajasa. Namun, dalam Kertanegara Gayatri ditulis memiliki 2 orang putri, yakni Dyah Gitarja atau Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Berdasarkan para raton, Dyah Wijaya juga memiliki istri yang bernama Dara Petak, putri Mauliwarma Dewa dari kerajaan Dharmasraya Jambi. Dara Petak kemudian dijadikan sebagai Sri Tinuhin Puro karena dapat mengambil hati Dyah Wijaya. Selain Dara Petak, ada sumber lain yang mengatakan bahwa Dyah Wijaya juga menikahi Dara Jingga dari kerajaan Malayu yang bergelar Sira Alaki Dewa. Namun dari Dara Jingga kemudian diberikan Dyah Wijaya kepada Kebu Anabrang. Dulurku, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang Dyah Wijaya, pendiri Majapahit, dari beberapa tulisan batu. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.